Bismillah khayyukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih sayangnya sehingga kita bisa berjumpa dalam majlis yang mubarakah yang sholat subuhnya, jangankan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja itu memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang fadilahnya tak terbilang. Para ulama menulis berjilid-jilid kitab tentang fadilah dari sholat subuh berjamaah, sehingga tentu Masya Allah wa tabarakallah bagi siapapun yang bisa istiqomah, dan kita berharap semoga senantiasa istiqomah untuk sholat subuh berjamaah, ya. Itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ba'da sholat subuh kita duduk dalam majelis ilmu yang juga fadilahnya luar biasa tak terbilang. Karenanya semuanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan ilmu insyaallah nanti yang kita bincangkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah kualitas keimanan kita dan amal soleh kita, sampai kemudian menambahkan bekal yang mulia kita dalam hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah ambil pelajaran yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Madinah tentu perjuangan yang luar biasa, dan kita mendapatkan pelajaran yang berharga sampai beliau kemudian mulai membangun masyarakatnya. Di awal-awal kita tahu bahwa sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada calon kepala negara waktu itu. Tetapi ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertemu dengan orang-orang Aus dan Khazraj, ya, 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian berhaji, maka Masya Allah wa tabarakallah, orang-orang Ansor, orang-orang Yathrib waktu itu, ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya kemudian berpikir, loh, ini bukankah orang yang disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi? Jadi orang Yahudi itu sangat sering memprovokasi orang-orang Madinah bahwa nanti akan ada nabi baru, yang bersama dengan nabi baru itulah kami orang-orang Yahudi itu akan mengalahkan kalian kalau kalian tidak ikut dengan kami. Sehingga kondisinya Madinah itu jamaah sekalian rahimakumullah, mengapa 2 hal. Yang pertama, secara ekonomi dan kehidupan dikendalikan oleh orang-orang Yahudi yang sangat minoritas waktu itu, ya. Karena orang-orang Yahudi di dalam kitab suci mereka yang telah dijelaskan nanti akan ada nabi yang ciri-cirinya sangat banyak dan detail disebutkan di dalam kitab suci mereka. Nah, karena orang-orang Yahudi sering mengatakan demikian, sampai-sampai orang Aus dan Khazraj wabil khusus, ya, itu mereka saling berperang di antara mereka dan tidak sempat untuk menguasai atau tidak sempat untuk membangun ekonomi dan membangun bangsanya, membangun negaranya. Sehingga mereka terus berperang, ya. Ada yang menyebut 150-an tahun, ya, berperang itu. Berarti ini lebih lama atau lebih sebentar, Pak, dari Carok Madura. Insyaallah, ya. Ini berperang terus 2 suku ini jemaah sekalian rahimakumullah.
lebih dari 100 tahun tersebut, ya. Kenapa? Karena diprovokasi terus oleh Yahudi. Yahudi punya keuntungan yang besar, bisa menguasai ekonominya, dan kemudian ya justru mereka juga membangun atau membuat senjata yang mereka bikin itu yang membeli adalah suku Aus dan Khazraj tersebut, sehingga mereka terus berperang. Ya. Nah, pada saat jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian 2 tahun sebelum hijrah ini masa musim haji. Kita tahu orang Arab, bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu, meskipun mereka masih jahiliyah, tentu kemudian peninggalan dari Nabi Ibrahim untuk berhaji itu masih dilakukan. Dan pada saat itu jamaah sekalian rahmatullah, di tahun kedua ini ya ada 12 ya, ada 12 orang-orang Aus dan Khazraj itu yang kemudian mereka berhaji. Bertemulah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah wa tabarakallah. Ketika ketemu jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kali ketemu, kita tahu Rasulullah SAW dalam perjalanan di tahun-tahun itu beliau sudah mengalami masa amul husni, tahun kesedihan. Hampir setahun kesedihan Rasulullah SAW karena ditinggalkan oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, yang pembelaannya terhadap dakwah luar biasa sebagai istri-istri yang terbaik, padahal konglomerat, tetapi masya Allah wa tabarakallah menjadi istri yang luar biasa. Karenanya beliau menjadi satu dari 4 wanita terbaik ya di surga nanti. 4 wanita terbaik siapa saja, Pak? Maryam. Kalau dari usia berarti yang pertama Asia ya. Asia itu istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam. Yang ketiga adalah Khadijah Al-Kubra, dan yang keempat adalah putri Rasulullah SAW, Fatimah Zahra. Inilah 4 wanita terbaik ya di dunia ya, yang masya Allah wa tabarakallah. Kalau para lelaki ya itu sangat banyak, para nabi dan para rasul, tentu manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita itu ada 4, dan salah satu dari 4 itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, sampai ketika beliau sudah punya istri berikutnya di Madinah Munawwarah pada waktu itu, beliau masih belum pernah lupa ya, dan tetap ingat dengan keluar biasaan pengorbanan istri Khadijah radhiyallahu anha tersebut, sehingga Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang cemburu. Saya cemburu bukan dengan orang yang hidup, tetapi dengan orang yang sudah meninggal. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada Aisyah ya, betapa kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha itu luar biasa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ini kalau membahas Khadijah radhiyallahu anha, ini adalah bahasan yang sangat disukai oleh ibu-ibu ya. Kenapa? Sepanjang Rasulullah menikah dengan Khadijah itu pernah punya istri yang lain, Pak? Belum punya ya. Sehingga ini senjata bagi ibu-ibu ya yang luar biasa ya. Jadi kalau kamu mau menjadi suami yang baik ya, kalau kamu ingin istrimu menjadi istri yang baik, kamu harus menjadi suami yang baik ya. Dan suami yang baik itu tentu adalah yang terbaik Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memiliki istri Khadijah, belum pernah tidak mau mendua dan seterusnya, begitu kan? Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian Rasulullah setelah tahun ke-10 ya kenabian, kemudian Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, kesedihannya luar biasa. Sampai kemudian Rasulullah SAW akhirnya diberikan hiburan dan sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala kepada satu-satunya nabi dan rasul yang menegaskan dan menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW dengan Isra Mi'rajnya. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, masya Allah wa tabarakallah ya, Rasulullah SAW masih ya
ketika pulang dari Isra Mi'raj pun terjadi penolakan yang luar biasa terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau berusaha mencari wilayah baru ya yang mau menerima dakwah, di mana inti sari dari diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Tetapi bagaimana ini di Mekah saja itu ditolak dengan sedemikian rupa ya. Karena itu Rasulullah SAW kemudian berusaha ya, ketika kemudian melakukan perluasan dakwahnya ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga masih ditolak sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan Rasulullah ya di tahun ke-11 ya, awal tahun ke-11 itu jamaah sekalian rahmatullah, di musim haji dipertemukan dengan orang-orang Aus dan Khazraj yang berhaji pada waktu itu. Sementara orang-orang Aus dan Khazraj sudah sangat sering mendengar cerita dari orang-orang Yahudi pada saat mereka seringkali mau dilawan, atau suku Aus dan Khazraj ini mau berhenti berperang dan kemudian berpikir membangun negaranya untuk mereka kerjasama ya. Maka orang Yahudi yang nggak terima ya, wah ini kalau mereka kerjasama nanti akan menguasai ekonomi dan tentu kemudian akan mengalahkan kita semuanya, orang-orang Yahudi. Maka itulah ya salah satu alasan orang Yahudi untuk terus memprovokasi suku Aus dan Khazraj untuk berperang. Nah, ketika kemudian pada musim haji ya tahun ke-11 kenabian itu mereka berhaji bersama dengan suku Aus dan Khazraj tersebut, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka hafal benar ini adalah orang yang persis ciri-cirinya seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang Yahudi, sehingga ayo kita terima dakwahnya sebelum kedahuluan orang-orang Yahudi. Dan Masya Allah tabarakallah ya, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya dan karunia-Nya Rasulullah bertemu dengan suku Aus dan Khazraj, dan kemudian mereka segera menerima dakwah Rasulullah SAW ya, dan kemudian beliau mengutus bersama dengan kepulangan dari Aus dan Khazraj setelah haji tersebut, mereka menerima Islam, masuk Islam, dan kemudian diutus bersama dengan mereka pulang. Itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak? Yang menjadi duta Islam yang pertama yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, siapa nama sahabatnya? Ada yang ingat? Sahabat Nabi sebagai duta Islam pertama ya, yang mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah Munawwarah. Dan Masya Allah wa tabarakallah, ketika kemudian di tahun pertama itu ya dakwah Islam telah disampaikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang-orang Ansor ya, hampir boleh dibilang 99% atau hampir 100% wilayah atau rumah yang mereka didakwai oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akhirnya mereka menerima Islam dengan sangat baik. Dan pada gilirannya kemudian setahun di musim haji berikutnya, tepatnya adalah tahun ke-12 ya kerasulan atau kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa tabarakallah, kemudian ya sebanyak 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakil dari orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka kemudian berhaji dan menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama janji mereka kepada Rasulullah untuk berislam, maka yang kedua ya mereka janji untuk komitmen dengan keislaman dan komitmen untuk siap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya kemudian jamaah sekalian rahimakumullah,
dari kesiapan orang-orang Madinah Munawwarah, orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Yathrib ini, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan perintah kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah. Dan karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa istimewa, yang kemudian para ahli sejarah menyebutkan bahwa hijrah itu adalah sebagai peristiwa yang terbesar bagi kaum muslimin. Di antaranya kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kemudian membangun atau membuat kalender, ya, beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya disepakati, ya, kalendernya disebut dengan kalender Hijriyah, mengambil pelajaran yang paling berharga dari perjuangan Rasulullah SAW, yakni hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian hijrah ini sudah dimulai dan kemudian Rasulullah SAW telah sampai, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu sampai di Madinah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama kali dilakukan Rasul adalah sebagaimana intisari dari misi diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka yang pertama kali dibangun begitu Rasulullah SAW telah masuk Madinah adalah masjid. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ini juga sekaligus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa sesungguhnya kalau kita mau membangun kehidupan kita dalam skala pribadi, skala sosial kemasyarakatan, dan tentu kemudian skala bangsa, dan kemudian skala peradaban dunia pun, maka ya ingatlah tujuan utama diciptakannya kita oleh Allah di dunia ini, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul memberikan pelajaran berharga, membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah bangsa itu akan berhasil dengan keberhasilan yang baik, sampai kemudian Rasul memberikan teladan yang mulia dan utama tersebut diawali dengan dibangunnya masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dibangunnya masjid oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam waktu yang relatif singkat ini kita mengambil dua pelajaran utama. Yang pertama tentu dibangunnya masjid untuk meneguhkan dan menegaskan bahwa yang terpenting bagi manusia, bagi kita manusia itu adalah menegaskan dan meluruskan serta berpegang teguh dengan yang namanya akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dibangunnya masjid wujud bahwa kita ini berakidah yang benar, bertauhid yang benar, itu adalah tidaklah kita melakukan kecuali beribadah kepada Allah, dan salah satu intisari dari ibadah itu adalah salat. Dan disitulah masjid menjadi tempat atau menjadi sesuatu bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membangun masyarakat dan bangsa mesti dimulai dengan dibangunnya masjid, dan itulah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, masya Allah tabarakallah, kita mesti melihat betapa sesungguhnya, ya, dan alhamdulillah perkembangan sekarang misalnya, ya, berbagai perusahaan atau berbagai kantor dan sebagainya yang kualitasnya terus dijaga dan meningkat, itu biasanya ketika kemudian di kantor tersebut, di perusahaan tersebut
di situ ya dibangun salah satunya masjid, tentu dengan nilai-nilai yang diterapkan. Di antara nilai utamanya adalah mewujudkan ke kualitas dari hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga pada ayat 100 dari surat Ali Imran misalnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Di ayat 100 dari surat Ali Imran ini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba, kalau kalian mengikuti apa yang diserukan oleh ahli kitab yang zalim, ahli kitab yang mereka sudah tidak berpegang teguh dengan kitabnya yang asli dari para nabinya dahulu, tetapi mereka kemudian dengan nafsunya ya, dengan seruan dari hawa nafsunya tersebut, mereka kemudian memprovokasi masyarakat, memprovokasi kaum muslimin. Para ahli sejarah menyebutkan ini ada orang Yahudi ketika Madinah sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi itu kan mulai banyak sekali mengalami penurunan atau kerugian yang luar biasa, di mana mereka mendapatkan keuntungan dengan peperangan di antara suku Aus dan Khazraj. Ya, mereka mendapatkan keuntungan, baik mereka membuat senjata yang kemudian dipakai oleh mereka berdua, dan yang kedua mereka bisa menguasai ekonomi Madinah. Ya. Jadi Madinah benar-benar ekonominya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sementara mayoritas masyarakat dan bangsa, wallahu a'lam bishawab, kalau dengan di sebuah negeri apalah dinamakan negeri apa begitu kan, yang ekonominya dikuasai oleh sekian persen, ya hanya sekian persen, sementara ya 90 sekian persen masyarakatnya ya itu hanya dapat sekian persennya, ya cuma sedikit dari ekonomi kekayaan dari bangsa dan negara tersebut. Nah, Madinah pada waktu itu demikian jamaah sekalian rahimakumullah, mayoritas masyarakat, wabil khusus dua suku besar, suku Aus dan Khazraj, itu mereka ya mayoritas dari mereka tidak menguasai ekonomi. Kenapa? Karena mereka diadu domba terus-menerus, sibuk untuk ngurus berperang di antara kedua bangsa tersebut, kedua suku tersebut. Sehingga ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Maka ayat ini juga mengingatkan dan menegaskan ya kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba, kalau kalian mengikuti, taat, mendengar ya seruan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang ahli kitab ya, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dan wabil khusus pada waktu itu kemudian orang-orang Yahudi, karena mereka sudah mulai mengalami penurunan ekonomi yang mereka dapatkan. Jadi persatuan di antara Aus dan Khazraj yang luar biasa berhasil. Dalam waktu yang relatif singkat jemaah sekalian rahimakumullah, bertemu dengan Rasulullah berarti 2 tahun. Ya, 12 orang pertama di tahun yang pertama, di tahun yang kedua itu adalah 70 orang jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ya di tahun itu mayoritas orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah sudah masuk Islam. Ini luar biasa, dengan keberhasilan yang luar biasa dahsyat. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah ya, ketika kemudian benar sudah Rasulullah sudah hijrah dan kemudian mulai membangun masyarakat dan bangsa pada waktu itu ya, pikiran orang-orang Ansor waktu itu, orang-orang Madinah ya, ngapain lagi? Waktu itu ada calon pemimpin Madinah Munawwarah, khususnya ya adalah
orang munafik. Ya. Tokoh munafiknya siapa namanya? Namanya Abdullah. Ya. Namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau biasa menyebut para ahli sejarah menyebutnya bin Ubay, ya, bin Ubay. Jadi, tapi ya memang namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah tokoh munafik. Dan ini sebelumnya ini telah mau dikukuhkan menjadi penguasa pada waktu itu. Tetapi kemudian ketika orang-orang Ansor, ya, orang-orang Aus dan Khazraj ketemu dengan Rasulullah SAW, lah ini sudah ada Nabi, ngapain kemudian membuat atau mengangkat pemimpin lagi? Tidak, ya. Mereka kemudian tentu kemudian menjadikan Nabi ini sebagai pemimpin yang akan memimpin masyarakat Madinah. Dan benar jamaah sekalian rahimakumullah, begitu kemudian Rasulullah SAW mulai masuk Madinah, langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah benar-benar berhasil menyatukan masyarakat dan bangsa, ya. Secara khusus nanti kita sebutkan lanjutan ayatnya. Dan luar biasa, begitu kemudian mereka sudah komitmen dengan Islam, masuk Islam dan komitmen untuk siap membela Rasulullah SAW dalam bai'ah yang kedua tadi, bai'atul Aqabah yang kedua, mereka sekaligus siap membela Rasulullah melebihi pembelaan mereka terhadap keluarga mereka. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kesepakatan dan komitmen dari suku Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah, inilah yang kemudian menjadikan Allah dan Rasulnya kemudian, ya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah Munawwarah, dan tentu kemudian itu adalah hukumnya wajib. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, langkah-langkah yang kemudian dilakukan Rasulullah setelah kemudian membangun masjid tadi, ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, langkah yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sebagaimana kelanjutan ayatnya, wabil khusus di ayat 100 mulai dari ayat 103. Setelah ayat 102-nya mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Misi utama diciptakannya manusia dan misi utama dari agama serta misi utama dari Rasul itu adalah mengajak manusia untuk ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ibadah kepada Allah, ya. Melakukan berbagai sosialisasi hubungan dengan manusia dengan hubungan yang baik, semuanya dalam kerangka ibadahnya kepada Allah. Itulah intisari dari diajarkannya Rasulullah oleh Rasulullah SAW, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Sehingga ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di ayat 103-nya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Il kuntum a'daan, pada waktu kalian sebelumnya bermusuhan. Coba kita hitung jamaah, itu setahun 150 tahun lebih, ya. Sekitar 150 tahun itu mereka berperang dari waktu ke waktu antara Aus dan Khazraj itu. Sehingga biasanya 4 bulan haram saja yang mereka kemudian tidak berperang. 4 bulan haram itu apa saja, Pak? Yang 3 berurutan, yang 1 lompat, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 lagi Rajab. Nah, inilah 4 bulan haram. Nah, di 4 bulan haram ini saja, ini orang-orang Aus dan Khazraj tidak berperang. Karena masyarakat waktu itu memahami bahwa di bulan tersebut benar-benar dilarang untuk berperang. Maka jamaah sekalian rahimakumullah,
Berarti berapa bulan sisanya? 8 bulan. 8 bulan sisanya itu mereka berperang terus-menerus ya di antara mereka. Ya mungkin istirahat sebentar, habis itu perang lagi terus demikian jamaah sekalian rahimakumullah selama lebih dari 150 tahun. Dan Masya Allah tabarakallah, ternyata dalam waktu 2 tahun mereka bisa didamaikan pada saat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah Rasulullah itu adalah menjadi dakwah yang mulia dan utama, menjadi teladan yang istimewa. Kenapa? Karena keberhasilannya adalah 100% berhasil dengan keberhasilan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyatukan orang-orang Aus dan Khazraj selama ratusan tahun tadi. Selama lebih dari 100 tahun tadi. Bahkan orang-orang Yahudi memang terus berperang, ya. Kenapa? Mereka mendapatkan keuntungan dengan peperangan yang terjadi di antara mereka. Maka Masya Allah, tabarakallah, hadirnya Rasulullah SAW adalah karunia yang luar biasa besar yang Allah hadirkan kepada orang-orang Ansor yang istimewa. Dan indahnya jamaah sekalian rahimakumullah, keindahan dan keistimewaan orang-orang Ansor begitu ketemu Rasulullah SAW dan kemudian mereka disatukan, sudah tidak ada lagi permusuhan. Jadi ratusan tahun berperang itu hilang begitu saja kebencian di antara Aus dan Khazraj itu. Tapi yang terjadi, Allah benar-benar hadirkan di dalam hati mereka, orang-orang Aus dan Khazraj itu saling cinta mencintai. Benar-benar ukhuwah Islamiyah yang direalisasikan. Maka lanjutan ayatnya tadi, ya, il kuntum a'daan, pada saat sebelumnya kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Masya Allah. Maka Allah menyatukan di antara mereka semuanya. Yang sebelumnya bermusuhan, mungkin kita membayangkan itu susah. Bagaimana bisa? Tetapi itulah karunia Allah, di mana Allah merubah rasa hati di antara suku Aus dan Khazraj itu, sehingga mereka semuanya bersatu. Bahkan ya, bukan sekedar bersatunya Aus dan Khazraj, yang itu juga karunia besar tentu ya, tetapi kemudian hadirnya orang-orang dari Mekah ya, yang mereka hijrah ke Madinah, dan muhajirin yang datang itu diterima dengan penerimaan yang terbaik oleh orang-orang Ansor. Itu juga merupakan karunia yang sangat besar yang ditegaskan di ayat 103 tersebut. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah kemudian menyatukan dengan erat dan kuat di antara hati-hati kaum muslimin tersebut. Orang-orang Ansor dan Muhajirin, antara orang Ansor sebelumnya, antara Aus dan Khazraj, mereka kemudian bisa bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kami tunjukkan ya, kami anugerahkan kepada kalian nikmat berupa bersaudara, ikhwanan, persaudaraan, ikhwanul muslimin, atau persaudaraan Islam di antara suku Aus dan Khazraj, di antara Muhajirin dan Ansor, di antara seluruh kaum muslimin. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalau kalian sebelumnya itu di tepi jurang neraka. Jadi permusuhan di antara manusia itu adalah bagaikan kita benar-benar di tepi jurang neraka. Jurang neraka dunia dan akhirat. Ketika orang bermusuhan jamaah, ini apa yang bisa dilakukan? Berpikir pun tidak bisa cerah, ceria. Tidak bisa berpikir yang matang, tidak. Ketika orang itu bermusuhan. Ketika bermusuhan. Sebaliknya, ketika kemudian saling cinta menyintai, Masya Allah wa tabarakallah ya, akhirnya Allah tegaskan syafa hufrati minan nar fa'anqadhakum minha.
Allah kemudian selamatkan orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, orang-orang Aus dan Khazraj menjadi orang Ansor dan kemudian menyatu dengan orang-orang Muhajirin hingga kemudian bisa membangun bangsa dan masyarakatnya yang luar biasa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian ya orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah itu siap menerima dakwah atau hijrahnya Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, dan begitu hijrah kemudian sudah mulai dibangun masjid dan mereka kemudian menyatu dan terbangunlah masyarakat yang baik pada waktu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita mendapatkan data bahwa akhirnya orang-orang Yahudi itu yang kemudian mereka mulai kelimpungan. Karakter dan sifat mereka yang senantiasa membuat kerusakan sebelumnya, bahkan memusuhi para nabinya, dan banyak di antara nabi-nabi itu yang juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang kemudian mereka upayakan untuk di ayat 100 tadi kita dapatkan mereka berupaya untuk memecah belah lagi orang-orang Ansor tersebut, orang-orang Madinah. Kalian dulu kan ini tanah milik kalian sendiri, ya. Ini negara milik Anda sendiri. Tapi kemudian itu ada orang Makkah yang datang ke sini, ya, dan seterusnya, diprovokasi. Kemudian sempat pada waktu itu mulai antara suku Aus dan Khazraj, ketika diprovokasi lagi oleh Yahudi, itu mulai ada yang mengangkat sandal, ya. Ada yang di antara mereka mulai mengolok-olok. Nah, mendengar ketika ada peristiwa ini, segera kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW segera hadir dan kemudian mengingatkan Ali Imran ayat 100 sampai kemudian ayat 103 ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, maka pelajaran yang ketiga, kita menjadi ingat benar karunia yang luar biasa untuk menyelesaikan problem tersebut. Rasulullah hadir kemudian mengingatkan kepada para sahabat, ya, betapa sesungguhnya id kuntum a'daan, kalian dulu itu sebelum kehadiran Islam, sebelum kehadiran Rasulullah bersama dengan kaum muslimin untuk mempersaudarakan antara kalian hingga terbangunnya masyarakat yang luar biasa ini, kalian bermusuhan. Tetapi kemudian dengan Allah menghadirkan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya dengan Islam, maka fa'allafa baina qulubikum. Itulah yang bisa menyatukan hati di antara kalian. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran ketiga yang teristimewa dari sini adalah setelah kemudian dibangunnya masjid, ya, untuk menguatkan dan mengokohkan akidah, kemudian ibadah, dan salah satu ibadah yang istimewa tentu adalah salat, ya. Tentu menjadi penting bagi kita untuk terus mempelajari dan meningkatkan kualitas dari salat kita, memahami makna-makna yang kita baca, ya, memahami gerakan-gerakan yang memang diperintahkan di dalam salat tersebut. Dan Masya Allah wa tabarakallah, di situ di dalam salat itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Kapan interaksi kita dengan Allah? Sejak kita takbir itu sudah interaksi dengan Allah. Dan kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat kita membaca alhamdulillah, Allah langsung menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Luar biasa. Ketika kemudian Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, Allah langsung menegaskan, menjawab, ya. Dan ketika kemudian kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya,
hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga dahsyat luar biasa jemaah sekali rahimakumullah ketika saat salat itu benar-benar memahami pada waktu itu adalah interaksinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai seterusnya kita ketika mempelajari dari sisi kajian fikihnya ya, sehingga amal-amal fikihnya benar-benar sah ya. Salat yang kita lakukan di samping kemudian ditambahkan lagi makna-makna ruhaniyahnya ya, di dalam salat tersebut sesungguhnya itu adalah interaksi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dahsyat. Kita tahu bahwa salat itu adalah mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh orang-orang beriman itu pada saat kita salat itulah mi'raj kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasakan ya betapa Masya Allah tabarakallah pada saat kita tasyahud atau tahiyat itu adalah komunikasinya Rasulullah SAW bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra Mi'raj. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka, salam untukmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hambanya yang saleh. Masya Allah tabarakallah. Dan kemudian langsung Rasulullah SAW menjawab ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk kami ya Allah dan untuk hamba-hambamu yang salih. Sehingga kita umatnya Rasulullah itu juga didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itulah kita ya berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu lebih detail lagi nanti dalam kajian fikih dan kajian sholatnya kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat istimewa. Nah, kita lanjutkan jadi jamaah sekalian rahmatullah. Begitu kemudian langkah yang ketiga, ternyata Rasulullah SAW juga menyatukan kaum muslimin yang luar biasa, sehingga pada saat diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, maka Rasulullah hadir dan kembali membacakan ayat ini ya, mulai dari ayat 100 sampai kemudian ayat 103 yang menegaskan ya, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ta'liful qulub, bersatunya hati. Tidak mungkin ya, tidak mungkin sesaat masyarakat Aus dan Khazraj, orang-orang Yathrib, dan kemudian ada lagi masyarakat baru yakni Muhajirin, orang-orang Mekah itu menjadi bersatu padu tanpa adanya ya persatuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'liful qulub, kesatuan hati yang diturunkan oleh Allah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian antara orang-orang Muhajirin dan Ansor ya, itu tidak mungkin mereka bersatu
tanpa diturunkannya, diberikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa dahsyat. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang ketiga di sini bahwa yang pertama dan kedua menegaskan kualitas hablum minallah kita yang baik itu ternyata tidak cukup, harus kemudian kita benar-benar berusaha dan melakukan upaya sungguh-sungguh dalam hablum minan nas. Jadi hablum minallah, dua hal tersebut, akidah dan ibadah, wabil khusus salat. Maka yang ketiga, hablum minan nas, ini akan menyempurnakan kehidupan dan aktivitas kita. Ukhuwah Islamiyah. Nanti ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, itu otomatis ya, sebagai interaksi dan perilaku nilai-nilai Islam itu sudah ada di dalamnya. Hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan antar manusia itu sudah menjadi ajaran Islam. Orang-orang yang memiliki belajar Islam dan kemudian menerapkannya dalam kehidupannya itu pasti menerapkan dengan baik. Pasti menerapkan dengan baik. Dan itu sudah terbukti, sudah tidak bisa jangan diajari lagi kaum muslimin ya, seperti mengajari manusia makan atau minum ya. Sudah otomatis bisa itu ya. Sudah otomatis bisa. Dan seperti itulah kaum muslimin yang komitmen dengan ajarannya, paham benar dengan agamanya, itu pasti dalam hubungan dengan sesama manusia, beda agama dan sebagainya itu biasa. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian Masya Allah, Tabarakallah, kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari Rasulullah SAW, dari ayat 103 ini ya, bahwa ternyata memang benar Rasulullah tahu kalau orang-orang Yahudi itu karakternya demikian, paham. Namun karena mereka datang lebih dahulu di Madinah, maka dibuatlah perjanjian perdamaian di Madinah Munawwarah. Dan perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi inspirasi utama bagi para pendiri bangsa kita, sehingga menyepakati ya adanya persatuan di Indonesia ini yang luar biasa. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, maka setelah kemudian yang ketiga tadi ukhuwah Islamiyah telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pelajaran berharga betapa sesungguhnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu mereka ternyata sesuai dengan karakter aslinya, yakni mereka berkhianat dengan perjanjian perdamaian bersama di Madinah Munawwarah. Sebagai masyarakat dan bangsa yang memiliki kewajiban untuk hidup bersama di Madinah, terbukti mereka banyak sekali melakukan pengkhianatan, bekerja sama dengan orang-orang Mekah ya, dengan orang-orang kafir Mekah, dan karenanya kemudian mereka semuanya ya, setelah kemudian terbukti mereka berkhianat untuk bersatu dan berpegang teguh dengan kesepakatan bersama di Madinah, maka 3 kaum Yahudi kemudian diusir. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu-satu peristiwa tersebut. Namun ini pelajaran yang berharga betapa sesungguhnya ya, seperti itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Rasulullah tahu, paham, tetapi karena mereka datang duluan, oke, nggak apa-apa, ya, tetap ada di sini, tapi harus berpegang teguh dengan kesepakatan bersama, kesepakatan bangsa bersama tersebut dalam kebersamaan di Madinah Munawwarah. Dan ternyata mereka menyalahi kesepakatan masyarakat dan bangsa pada waktu itu, maka ketiga-tiganya sampai akhirnya diusir. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di tahun mulai kemudian akhir tahun ke-6 dan masuk tahun ke-7 Hijriah, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa. Pada waktu itu ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian
damai antara orang-orang Muslim dengan musyrikin, orang-orang kafir Mekah, dan mereka sepakat untuk perjanjian damai selama 10 tahun. Jamaah sekalian rahimakumullah, waktu itu para sahabat termasuk yang merasa berat, ya, merasa berat. Tapi masya Allah, tabarakallah, akhirnya pun kemudian mereka semuanya menerima, ya. Jadi Rasulullah SAW waktu kemudian mau menerima kesepakatan tersebut, kesepakatan damai tersebut, itu tadinya ditolak oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika diperintahkan kan waktu itu mau haji dan mau umroh waktu itu, ya, karena sudah sangat rindu dengan Madinah dengan Mekah. Tetapi kemudian kesepakatan perjanjian damai tersebut, ya, kalian orang-orang Muslim baru boleh nanti ke Mekah itu setahun kemudian, ya, setahun kemudian. Nah, mereka para sahabat Nabi, gimana ini ya Rasulullah, nggak bisa ini, nggak bisa menerima, ya. Tapi kemudian Rasulullah terima sampai penolakan para sahabat waktu itu ketika kemudian diperintahkan untuk tahallul dan menyembelih korban, itu tidak ada yang melakukannya. Maka Rasulullah sedih ketika kemudian memerintahkan kepada para sahabat 3 kali sampai tidak dilakukan. Maka Rasulullah ke tendanya, dan ketika kemudian ketemu dengan istri Rasulullah SAW menyampaikan, mengusulkan kepada Nabi, wahai Nabi, saya punya usul, laksanakan saja, udah nggak usah perintahkan lagi kepada para sahabat, laksanakan saja, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian melaksanakan, dan kemudian semua para sahabat merasa bersalah hingga semuanya kemudian mereka mengikuti untuk tahallul dan kemudian kurban. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, setelah itu kemudian Rasulullah berkesempatan untuk memperluas wilayah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk diantaranya orang-orang Yahudi yang sudah keluar dari Madinah, itu mereka kemudian keluar dan kemudian masuk ke wilayah Yahudi yang masih dekat Madinah pada waktu itu, ya, jarak hampir sekitar 90 km, ya, atau hampir 100 km dari Madinah Munawwarah, yakni di Khaybar. Nah, tempat Khaybar, Yahudi di Khaybar inilah jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang Yahudi yang sudah terusir di Madinah, ada yang sebagian terbunuh dan kemudian sebagainya terusir, itu mereka semuanya keluar ke Khaybar. Nah, karena itu Rasulullah SAW kemudian melanjutkan memperluas wilayah dakwahnya untuk masuk ke Khaybar. Karakternya tetap, ya, perintahnya tetap. Ketika masuk ke sebuah wilayah, intisari dari dakwah Nabi itu adalah yang pertama, sampaikan ajaran Islam. Kalau kalian mau menerima Islam, selesai. Bangsa, masyarakat bangsa, silahkan, pemimpinnya masih kalian, gitu kan? Kalau kalian mau masuk Islam. Kalau tidak mau, maka kamu harus membayar jizyah. Tapi kalau nggak mau lagi, maka kemudian harus diperangi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian memerangi Yahudi Khaybar dalam perjalanan yang cukup panjang, ya, hampir sebulan, ya, Khaybar yang cukup besar. Ada yang pertama kali ada 5 benteng yang sangat kuat, dan kemudian 2 wilayah, atau wilayah yang kedua ada 3 benteng, ya. Masing-masing benteng itu juga mengalami dalam waktu yang relatif lumayan. Ada yang 4 hari, ada yang sampai 10 hari dan seterusnya, ya. Rasulullah SAW bisa akhirnya mengalahkan dari orang-orang Yahudi di Khaybar tersebut, dan karenanya Masya Allah tabarakallah, sejak itulah kemudian Yahudi di Mekah itu relatif bisa dibilang sudah tidak ada lagi Yahudi. Dan sejak itu kemudian sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya,
Yahudi itu memang sudah tidak punya lagi tempat, ya, sudah tidak punya lagi wilayah, hingga akhirnya sampai masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan seterusnya, ya, termasuk di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab Palestina itu kemudian bisa dimenangkan dan menjadi wilayah kaum muslimin, termasuk Masjidil Aqsa, ya, menjadi tempat yang warisan dari para nabi dan para rasul sampai kemudian dimerdekakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan menjadi wilayah di bawah kaum muslimin yang penuh kedamaian dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sejak itulah kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya, Islam menjadi pemilik dan sekaligus pengelola masyarakat dan bangsa yang benar-benar bisa merealisasikan yang namanya rahmatan lil alamin. Sehingga kalau kita baca dari ayat 103 tadi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Islam ini hadir bisa merubah masyarakat yang sebelumnya bermusuhan satu dengan yang lainnya, yang bisa menyatukan masyarakat itu adalah ajaran Islam. Komitmen dengan ajaran Islam itu fa'allafa baina qulubikum. Itulah yang akan bisa menyatukan, ya, di antara masyarakat tersebut. Sehingga ketika kemudian wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, maka di ayat 104-nya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Dan kemudian mereka wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan mendapatkan al-falah, kemenangan, kebahagiaan dan kedamaian yang dalam bahasa lain terwujudnya yang namanya rahmatan lil alamin. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tugas kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Bang, nggih, Bang. Nggih, monggo. Perang Badar. Ya, betul. 1000. Muhajirin dan Ansor. Nggih. Nggih. Ya, pihak Madinah. Pihak Madinahnya kenapa, Pak? Pertanyaan pihak Madinah? Ya, baik. Oke, sama-sama. Jadi pertanyaan pertama, perang Badar itu terjadinya tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Kemudian tadi dilanjutkan pertanyaannya adalah kapan hijrahnya para sahabat Nabi, begitu kan? Ya hijrahnya berarti 2 tahun sebelumnya, Pak. 2 tahun sebelumnya. Yang saya ceritakan tadi itu adalah tahun ke-13, ya. Jadi kaum muslimin mulai, ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah itu adalah 2 tahun setelah orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor tadi, ya, ketemu di Mekah kan pada musim haji. Kemudian mereka sudah menerima Islam.
Nah, pada tahun kedua itu, ya, tepatnya adalah tahun ke-13 kenabian, ya, itu mulai diperintahkan oleh Rasulullah para sahabat untuk berhijrah. Dan sifatnya itu adalah wajib. Keberangkatan kaum muslimin ada yang banyak yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Salah satu yang terang-terangan adalah Umar bin Khattab, ya. Karena siapa nanti mampu melawan saya? Kalau orang mau anak kehilangan orang tuanya, ya, istri kehilangan suaminya, maka silahkan cegat saya, begitu kan? Ya. Jadi ada yang terang-terangan dan ada yang sembunyi-sembunyi, ya, untuk berangkat hijrah tersebut. Nah itu terus, ya, tahun itu mulai ketika Rasulullah SAW sudah mulai orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu telah bayatul perjanjian bersama dengan Rasulullah SAW yang kedua. Ya, ketika kemudian sudah mulai kaum muslimin berangkat semuanya sampai kemudian Rasulullah SAW sendiri menunggu perintah Rasulullah kapan persisnya beliau diperintahkan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq waktu itu izin kepada Rasulullah mau minta berangkat, tapi kemudian oleh Rasulullah diminta untuk membersamai Rasulullah. Maka Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau mempersiapkan kendaraan, beliau mempersiapkan anak-anaknya, semuanya untuk mempersiapkan keberangkatan dalam hijrah tersebut. Anak laki-lakinya Abdullah itu kemudian bertugas untuk menginformasikan tentang situasi dan kondisi sikap dari orang-orang kafir Quraisy. Termasuk kemudian setelah kemudian mulai berjalan, ya, Rasulullah diperintahkan hari ini berangkat, ya, maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu mempersiapkan pemuda-pemuda pilihan untuk membunuh Nabi, ya, pada waktu itu. Dan waktu itu cukup banyak beberapa pemuda dari berbagai kaum, ya, berbagai suku, agar nanti kalau nanti membunuh Muhammad berarti kan harus membayar denda, ya. Nah itu nanti menjadi tanggung jawabnya semua suku tadi, begitu, ya. Tetapi Allah SWT kemudian menyelamatkan Rasulullah keluar, orang-orang para pemuda-pemuda pembunuh tadi itu kemudian oleh Rasulullah ditaburi dengan pasir, ya, dan kemudian mereka tertidur. Pada saat Rasulullah keluar tersebut, bangun mereka, ternyata Rasulullah sudah tidak ada, dan ketemu dengan yang tidur di tempat tidurnya Rasulullah adalah Abu Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib maksud saya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Demikian enggak Pak yang peristiwa atau pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi adalah Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah. Nah, itu yang tadi sudah saya sebutkan sedikit, ya. Begitu Rasulullah masuk Madinah, maka Rasulullah sadar bahwa masyarakat dan bangsa waktu itu, ya, sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang berdiri dengan tegak, dengan adil, dengan kesejahteraan bisa direalisasikan ketika mereka memiliki kesepakatan bersama. Dan Rasulullah menjadi, para ahli sejarah menyebutkan ini adalah Piagam Madinah, itu adalah merupakan aturan sebuah bangsa yang pertama kali dan terbaik. Dan itu juga yang kemudian dijadikan rujukan bagi para pendiri bangsa kita, ya. Termasuk kemudian menyepakati Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan UUD 45-nya, ya. Itu juga mengambil pelajaran dari teladan Piagam Madinah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian Pak, insyaallah. Cukup. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita
berharap kepada Allah semoga pelajaran yang berharga dari sejarah Rasulullah SAW ini bisa kita ambil dan kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan berlaku bagi bangsa kita. Amin Allahumma amin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.